Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai para cucokers, apa kabar? Oh my god, sudah hampir dari zaman perang Padri kita tidak bertemu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat. Sekali lagi ini adalah sebuah konten baru. Yes, namanya Radio Cucoker. Tagline-nya apa yang tepat ya? Aku pilihin. Oh, Radio Cucoker, teman kamu sebelum ngiler. Garing ya, coba ulangi lagi. Radio Cucoker, teman kamu sebelum ngiler. Oh my god, garing banget ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini adalah hari pertama saya bikin vlog setelah ya dari zaman perang Padri kita tidak bertemu. Vlognya ini bentuknya seperti podcast. Intinya ini adalah sebuah konten baru yang aku yakin setiap manusia itu punya cerita masing-masing yang butuh didengar, meskipun kadang memang agak sulit untuk dilisankan. Makanya saya di sini mengajak kalian, ayo tuliskan apa perasaan kamu, tuliskan apa yang kamu rasakan. Setiap orang itu punya suara yang butuh didengar, cuma kadang memang lingkungan sekitar itu mereka tidak sama sekali mau mendengar apa yang kamu ingin suarakan begitu. Jadi silahkan aja langsung tulis aja di DM Instagram di CG Sanwilatin begitu. Karena menurut aku nih Cucoker, kalau kita punya permasalahan yang dipendam lama, yang kita kadang kayak udahlah, udah melupakan gitu, tapi itu tersimpan di alam bawah sadar kita yang kadang sewaktu-waktu itu tiba-tiba muncul gitu. Dan itu kalau misalkan dipendam itu akan menjadi bom waktu yang akan membuat kita tuh stres. Atau bahkan selama ini menurut pengalaman aku ya, ketika kita sudah mampu untuk mengungkapkan perasaan kita secara lisan maupun tulisan, itu justru kayak menuntun kita ke jalan sebuah penyelesaian begitu. But anyway, sekali lagi ini adalah bukan sebuah konten yang menjanjikan solusi total bagi permasalahan kamu ya. Ini hanya sekedar kayak saya di sini sebagai teman kamu yang kamu curhatin, terus kemudian saya menjadi perantara untuk memaparkan sebenarnya permasalahan kamu atau curhatan kamu atau mungkin cerita-cerita bahagia kamu dibagikan ke para cucokers dan kira-kira apa pandangan para cucokers begitu. Oke, tapi sebelum kita bacain dari curhatan-curhatan para cucoker malam hari ini, konten ini juga memungkinkan kalian untuk kirim-kirim salam atau mungkin pengen mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang mungkin saja nonton konten ini. Silakan aja, seperti yang pertama, karena ini adalah konten pertama jadi belum ada yang kirim-kirim salam, cuma ada yang sudah titip-titip nama untuk disapa, tapi juga ada yang saya kepengen nyapa dari hati. Saya pengen nyapa sebelumnya buat cucokers yang sudah setia menonton CG Sanwilatin dari awal sampai sekarang. Terima kasih support kalian. Saya pengen menyapa ada Mbak Marco, mbakku yang ada di Medan, yang biasanya namanya juga Salsabila lah, pokoknya namanya banyak banget ini. Hai Mbak Marco yang ada di Medan. Ada Julix Bali, apa kabar? Terus kemudian ada Chen dari Medan. Terima kasih supportnya selama ini. It beyond the world support kamu. Terus kemudian saya juga pengen nyapa teman saya, ada Christian Yusuf yang ada di Jepang. Terus kemudian ada Ale Musafa yang sering komen juga. Terus kemudian ada para pejuang-pejuang devisa yang mungkin selama ini kalian sudah mengikuti perjalanan konten aku dari awal. Terima kasih, saya tidak bisa mention satu persatu karena banyak banget. Terima kasih pokoknya, ada di Hong Kong, ada di Malaysia, ada di China. Terus kemudian ada di Kuwait, ada di luar negeri. Oh my god, luar biasa, kita bisa terkoneksi ya lewat YouTube ini. Hai sekali lagi buat kalian, semoga semangat dalam memperjuangkan devisa buat negara dan juga buat keluarga. Oh, ada Ina dan juga ada Aina ya. Selamat malam semuanya, saya sapa, tapi saya nggak bisa nyapa satu persatu karena banyak. Tapi kalau kalian memang kepengen kayak sebelum bercerita, kalian kepengen salam-salamnya diucapkan, silakan aja, kalian juga bisa DM di Instagram CG Sanwilat. Oke, sekarang kita langsung aja ke curhatan yang pertama, ini dari Rido. Halo, selamat malam Cucoker, nama saya Rido. Yes, ini adalah bukan sebuah nama asli, ini adalah nama samaran. Seperti yang biasanya si Ji bilang bahwa manusia itu selalu ada sisi negatif dan juga sisi positif. Ya, saya juga setuju banget. Kenapa? Karena saya juga termasuk orang yang susah banget untuk mengendalikan sisi negatif saya. Pertama kali saya menonton YouTube-nya Mas Ji yang judulnya Kenapa Saya Memilih Suka Sesama Jenis, di situ saya langsung tertarik.
Kenapa? Karena jujur selama ini saya menonton video-video coming out dari para gay yang ada di Indonesia itu tidak banyak, tapi belum pernah ada yang seperti apa yang saya rasakan dari kecil begitu. Justru ini adalah satu-satunya video dari Homo Indonesia, yaitu Mas Iji. Pengakuannya itu benar-benar yang paling pas dan juga paling tepat. Bukan saya mencari pembenaran sendiri, tapi memang ini sepertinya seperti apa yang saya alami begitu. Oleh karena itu saya merasa Mas Iji adalah orang yang tepat untuk diajak curhat. Yang aku pikir sepertinya selama ini kalau yang saya lihat dari konten-kontennya, Mas Iji tidak akan pernah yang tiba-tiba menghakimi seseorang karena perbuatannya tanpa harus tahu alasannya begitu. Mungkin saya awali cerita ini dari saya adalah seorang guru atau pembimbing di pesantren dan saya sudah melakukan hubungan seksual dengan santri saya sendiri. Yap, bagaimana itu terjadi? Dan itu bukan hanya terjadi satu kali, tapi itu terjadi berulang-ulang kali. Dan pada saat itu status orientasi seksual aku memang sudah berbeda sejak saya kecil. Jadi saya harapkan informasi ini menampik atau membersihkan nama pesantren dari yang selama ini tuh gonjang-ganjingnya di antara kaum LGBT, bahwa katanya kalau di pesantren itu karena cowok tidur sama cowok, mandinya juga bareng, akhirnya mereka jadi berubah perilakunya jadi suka sama sesama jenis. Itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Pesantren adalah tempat yang sakral untuk menimba ilmu agama, yes. Tapi kalau misalkan di pesantren itu ada aktivitas seperti apa yang saya lakukan dulu, itu adalah semata-mata kesalahan saya pribadi. Karena saya memang sudah berbeda dari awal, alias dari kecil sebelum saya masuk pesantren, saya memang sudah berbeda begitu. Dan seperti apa yang sudah Mas Iji lakukan, bahwa dia pernah kayak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengubah jati diri atau mengubah perasaan ini supaya hilang dan dikembalikan kepada normal. Saya pun sudah melakukan itu. Terbukti dari kecil memang saya dibesarkan dari sebuah keluarga yang sangat agamis, terus kemudian jauh dari hal-hal seperti itu, bahkan memang tidak ada sama sekali pengaruh dari luar. Maka dari itu orang tua saya memasukkan saya ke pesantren. Sebagai pembimbing atau pengajar di pesantren tersebut, saya juga punya anak didik. Dan anak didik saya kebanyakan adalah remaja-remaja pria. Oke, karena menyadari bahwa saya mempunyai seksual orientasi yang berbeda, di mana sepertinya tidak mungkin untuk melakukan itu sesama pria. Jadi selama ini saya itu mencoba untuk memendam, mengubur, ya katakanlah melupakan hasrat seksual saya gitu. Jadi aku pikir saya tidak akan pernah mungkin untuk melakukan hal tersebut gitu. Terus bagaimana ceritanya kok bisa sampai akhirnya saya sebagai seorang pengajar terus melakukan itu dengan 2 santri saya sekaligus. Yes, kalian tidak salah dengar, 2 santriwan sekaligus, bukan hanya 1. Ceritanya begini. Oke, pada malam hari itu saya sedang berkumpul dengan 2 santriwan anak didik saya di kamar. 2 santri anak didik saya ini memang saya sudah perhatikan sejak lama. Sepertinya kedua-duanya ini punya postur tubuh yang menurut saya itu sangat menarik. Jadi dia putih, bersih, tinggi, gagah begitu. Jadi selama ini saya sudah memendam rasa kayak aduh gimana ya, tapi itu gak mungkin begitu. Di tengah perbincangan hangat seputar olahraga laki-laki yang membuat saya bosan pada malam hari itu, tiba-tiba saya punya ide yang sangat gila. Saya pun sama sekali tidak yakin kalau itu akan berhasil. Jadi yang saya lakukan adalah tiba-tiba saya tengkurap, terus saya menangis. Tapi menangisnya dalam suara yang berbeda. Karena jujur Mas Iji, saya punya kemampuan untuk bersuara 2. Jadi suara wanita dan juga suara laki-laki. Mungkin kalau misalnya dibayangkan ya kayak Hudson atau siapa. Pokoknya intinya saya punya kemampuan untuk bersuara 2 seperti suara laki-laki dan juga suara perempuan begitu. Jadi pada malam hari itu saya tiba-tiba tengkurap terus menangis dengan suara perempuan saya. Terus tiba-tiba saya menyanyi, dari menangis terus kemudian menyanyi, dan juga saya bilang bahwa dialog-dialog dalam bahasa yang sepertinya itu adalah bukan saya pada malam hari itu. Terkesan gila, yes, padahal pada saat itu saya sama sekali tidak kerasukan. Saya bilang saya adalah seorang putri. Pada malam hari itu saya adalah seorang putri yang cantik dan mulus dan cantik. Pokoknya saya coba mendeskripsikan diri saya sendiri kepada mereka berdua bahwa saya adalah seorang putri yang lagi merasuki diri saya sendiri begitu. Jadi saya menangis, terus saya tertawa, saya menari. 2 santri saya ini mereka sibuk berdoa begitu, karena memang kayak agak sedikit ketakutan apa segala macam, tapi mereka kayak berlomba-lomba berdoa supaya
apa yang saya bilang bahwa saya kan sedang kerasukan mungkin supaya setannya keluar. Tapi pada saat itu saya benar-benar dalam keadaan sadar pada saat itu. Terus kemudian saya mulai berdiri dan menari mengelilingi mereka sambil menutup pintu karena pada saat itu pintu itu terbuka, jadi saya tutup untuk memastikan tidak ada orang yang tahu pada saat itu. Terus akhirnya saya ngomong sama mereka dengan suara perempuan tentunya. Saya akan meninggalkan raga Mas Rido dengan satu syarat. Kalau kalian berdua harus melayani saya, harus memuaskan saya secara seksual. Saya jujur pada saat itu saya bohongin mereka berdua kalau saya ini adalah seorang putri yang cantik dengan kulit yang halus dan lembut. Tapi saya sedang membutuhkan kepuasan laki-laki pada saat itu. Saya tidak tahu, saya yakin mereka akan menolak, tapi saya mencoba terus. Karena saya bilang sama mereka ini adalah satu syarat supaya saya cepat meninggalkan raga Mas Rido. Tapi pada saat itu jujur saya juga agak sedikit khawatir kalau mereka tidak percaya dengan cerita saya. Cuman dengan mereka berdoa dan terus berdoa itu membuat saya yakin kalau mereka sudah ada dalam jebakan saya. Terus pertama-tama saya menyuruh mereka untuk menanggalkan baju mereka. Yang sangat mengejutkan adalah mereka itu mengikuti apapun yang saya katakan. Dan itu adalah pertama kalinya saya melihat badan mereka secara langsung tanpa busana yang selama ini saya hanya bisa bayang-bayangkan semata. Terus akhirnya saya memutuskan untuk berbaring dan menyuruh mereka untuk melepaskan sisa pakaian mereka. Akhirnya mereka sudah dalam keadaan yang sama sekali tanpa busana. Saya menyuruh mereka untuk memeluk dan mencumbui saya. Memang jujur malam hari itu ini juga sangat mengejutkan buat saya. Kenapa mereka melakukan apapun yang saya perintahkan? Apakah mereka benar-benar kayak membeli semua omongan saya bahwa saya adalah seorang putri yang cantik, tapi pada malam hari itu sepertinya mereka melakukannya tanpa rasa ada kayak dipaksa atau mereka kayak kebingungan apa segala macam. Mereka sepertinya melakukannya dengan sukarela seperti itu. Dan pada malam hari itu jujur saya sendiri juga terkejut. Kenapa? Karena mereka juga sepertinya saya lihat dua-duanya itu sama-sama terangsang begitu. Maksudnya saya melihat mereka juga, maksudnya bisa dibilang ngaceng lah pada saat itu. Terus kemudian saya mulai merasakan ketika barang mereka menyentuh dengan kulit saya, itu mereka benar-benar sangat terangsang begitu. Saya sangat heran apakah mereka sudah termakan dengan cerita saya yang sudah saya coba bangun dari awal bahwa saya adalah seorang putri yang sangat cantik atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi mereka sepertinya juga sangat terangsang dengan saya. Karena mereka berdua tidak ada yang sama sekali berani untuk memulai mencium bibir saya, akhirnya saya yang memulai duluan. Ketika saya mulai mencoba mencium bibir mereka satu persatu, sepertinya tidak ada sama sekali penolakan. Mereka sepertinya mengikuti alur yang saya mau. Di tengah-tengah hangatnya kita bertiga sedang bercumbu, saya mulai kebingungan dan kehilangan arah. Akan saya bawa kemana, gaya-gaya seperti apa yang saya akan lakukan. Karena jujur pertama kali itu saya melakukan hal seperti itu dan tiba-tiba memang berhasil. Tapi saya sama sekali tidak ngerti bagaimana cara melakukannya karena saya tidak pernah melakukan hubungan seperti itu sebelumnya. Dan asumsi saya mereka juga belum pernah melakukan hubungan seperti itu. Dan akhirnya saya baringkan tengadah pemuda yang satu dan aku langsung naik di atas perutnya. Dan tiba-tiba pemuda yang satu lagi secara otomatis dia naik di atasku. Jadi kita gayanya pada saat itu adalah lapis. Jadi benar-benar legit banget. Itu benar-benar gaya lapis legit. Jadi itu kayak sandwich begitu, saya ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah ketika kita bertiga lagi bercumbu, tiba-tiba saya mendengar erangan dari salah satu pemuda. Dia bilang, "Oh putri, ya putri." Jadi pada malam hari itu selama mereka bercinta, mereka itu menutup mata dari awal sampai akhir gitu. Jadi mereka benar-benar membayangkan kalau mereka sedang bercinta dengan seorang putri yang cantik dan halus gitu. Soalnya terdengar dari erangan salah satu pemuda ya, "Oh putri, oh yes putri" gitu. Jadi aku pikir mereka sama sekali tidak membayangkan sedang bercinta denganku pada malam hari itu. Oke, gak masalah. Terus akhirnya saya mulai mengerang juga dengan suara perempuan saya dan saya merintih supaya mereka semakin terangsang. Tiba-tiba salah satu pemuda itu langsung keluar, terus tiba-tiba diikuti lagi satu pemudanya langsung keluar. Jadi mereka keluar bersama, cuman pada malam hari itu memang saya tidak keluar. Karena jujur saya melakukan itu merasa saya agak sedikit ketakutan dan juga saya sangat khawatir kalau mereka itu nanti sadar kalau itu adalah pura-pura dan sebagainya. Terus beberapa menit kemudian setelah mereka sepertinya bersih-bersih, mereka mengelap badanku dengan sarung. Pada saat itu di situ ada sarung. Terus tiba-tiba beberapa menit kemudian saya pura-pura terbangun dan pura-pura tersadar sambil muka saya tuh kayak pura-pura bingung begitu. Dan mereka pada saat itu sudah mengenakan baju dan juga celana mereka. Tapi malam hari itu saya jelaskan sama mereka, saya minta maaf kalau memang kadang-kadang tiba-tiba sang putri itu datang. Dan saya juga gak tahu bagaimana selama ini untuk melindungi diri aku dari rasukan sang putri, aku bilang gitu. Terus mereka udah gak apa-apa, akhirnya mereka keluar begitu saja. Terus akhirnya bagaimana hubungan saya dengan dua santri saya ini yang ganteng-ganteng sangat mengejutkan sekali.
Kenapa? Karena kadang 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau kadang 1 minggu 2 kali mereka tuh selalu tanya kayak, sang putri datangnya kapan lagi, sang putri datangnya kapan lagi. Itu artinya kayak mereka tuh ketagihan begitu. Maksudnya saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi sepertinya mereka tuh selalu tanya sang putri datangnya kapan lagi gitu. Jadi kalau misalkan mereka lagi main di tempat saya itu mengharapkan sang putri datang. Dari situlah akhirnya awal mula kejadian itu terjadi berulang lagi. Tapi akhirnya sampai aku memutuskan untuk pindah dari pesantren itu dan saya memutuskan untuk mencari nafkah di luar negeri. Dan sekarang saya lagi ada di luar negeri. Sampai sekarang mereka itu sering menghubungi aku tapi gak pernah menanyakan sang putri sih. Cuman kayak nanyain kabar apa segala macam begitu. Tapi yang jelas hubungan saya sama mereka masih baik-baik saja. Cuman mereka sama sekali tidak tahu pada saat itu terjadi hubungan kita bertiga itu bukan sang putri yang melakukannya tapi memang saya dan mereka. Jadi sama sekali tidak ada kesurupan pada hari itu gitu. Dan sekali lagi terima kasih buat Kak Siji yang sudah mengangkat curhatan dan juga cerita saya. Dan terima kasih sekali lagi buat Cucoker yang sudah mau mendengarkan cerita saya. Oke, selesai. Bagaimana menurut kalian Cucokers? Oh my god. Jujur cerita ini memang sudah dicurhatkan sudah lama. Cuman saya lagi mencari momen di mana konten yang bisa memuat cerita-cerita seperti ini, kayak curhatan-curhatan seperti ini gitu. Jadi pada saat itu saya juga sudah komentar sih sama dia secara pribadi. Cuman sekali lagi ini adalah komentar saya. Tapi sekali lagi komentar saya itu masih sama Mas Rido. Jadi aku masih berpegang teguh pada yang namanya orientasi seksual itu memang sudah dari bawaan lahir. Maksudnya bukan sebuah pilihan. Tapi tindakan baik dan tindakan buruk itu adalah pilihan. Nah buat aku di konteks ini itu adalah tindakan buruk. Kenapa? Kalau di sini kan sepertinya kita tidak tahu apakah dua santri Mas Rido itu LGBT apa bukan, yang pertama. Yang kedua adalah melakukannya itu juga bukan suka sama suka, tapi mereka itu kayak ada keterpaksaan supaya si putri itu bisa meninggalkan raga Mas Rido gitu. Jadi itu hanya sebuah syarat aja. Mungkin mereka melakukannya dalam keadaan tertekan. Meskipun ketika mereka melakukannya sepertinya kelihatan natural, tapi paling tidak diawali dengan hal yang kayak dipojokkan. Ya seperti kayak misalkan para LGBT yang nikung orang straight terus kemudian kayak dikasih obat atau dikasih minum-minuman yang supaya mereka tidak sadar begitu. Jadi tidak ada bedanya dengan hal-hal seperti itu dan saya sama sekali tidak setuju dengan hal itu. Sekali lagi malah justru mungkin Mas Rido jujur ya, ini bisa dibilang kayak kriminal begitu. Kalau misalkan mereka merasakan tindakan ini kurang menyenangkan terus kemudian melaporkan, mungkin Mas Rido bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Maksudnya kalau mau melakukan ya yang benar-benar sama-sama dalam keadaan yang sama, di mana sama-sama LGBT terus kemudian sama-sama sudah dewasa. Dan ketika kalian mau melakukan sesuatu ya kalian harus tahu bagaimana konsekuensi dan juga resiko yang akan kalian dapetin setelah melakukan itu. Sama-sama punya kesadaran yang sama. Oke. Tapi ini sepertinya tidak ada keseimbangan antara Mas Rido dan juga dua santrinya begitu. Jadi buat aku sekali lagi saya tidak setuju dengan hal itu Mas Rido. But anyway sekarang sudah tidak melakukan itu ya baguslah. Saran saya, gue gak tahu saran saya, tapi saran saya ya jangan lakukan seperti itu lagi begitu. Tapi di sisi lain jujur saya menghargai setinggi-tingginya dengan Mas Rido cerita jujur seperti ini. Itu membersihkan citra pesantren yang selama ini tuh kalau misalkan di kalangan LGBT katanya di sana tuh gara-gara cowok sama cowok tidur bareng, mandinya juga bareng apa segala macam, itu menjadikan mereka jadi LGBT atau menjadikan mereka orientasi seksualnya berubah. Ini menepis citra buruk dari pesantren itu. Jadi tidak ada seperti itu ya. Di pesantren itu benar-benar kayak tempat sakral, tempat suci untuk menimba ilmu saja gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal seperti itu memang kesalahannya hanya pada individu masing-masing, bukan dari lembaga pesantrennya begitu. Dan itulah komentar saya Cucoker. Sekarang giliran kalian komentar di bawah ini, menurut kalian itu seperti apa. Dan sekali lagi yes, konten ini adalah berupa podcast. Tapi apakah konten yang lain sudah tidak ada? No, masih ada konten yang lain yang masih akan melihat muka saya secara jelas, yaitu adalah konten utama. Nanti akan ada lanjutan dari titik nol, tapi bukan judulnya titik nol, tapi itu adalah masa di mana saya membangun kehidupan kembali dari titik nol itu, bagaimana saya merangkak naik begitu. Itu akan ada di konten lain begitu, dan itu semua jelas terlihat muka saya. Baiklah, terima kasih sekali lagi Cucoker. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Selamat bobo Radio Cucoker, teman kamu sebelum ngiler. Bye bye.